والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas seluruh nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sanak keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan bersama kitab ini tentang pemahaman seorang muslim dalam menyikapi kekurangan, kesalahan, kekeliruan yang pernah dikerjakan oleh sahabat Rasulullah SAW. Apakah kita lalu berhak untuk ikut nimbrung, membicarakan, menukil kesalahannya, bahkan menyebarluaskan kesalahan tersebut? Maka yang perlu kita harus perhatikan setiap apa yang sampai kepada kita yang tidak enak tentang para sahabat. Seandainya kita mendapatkan itu, al-kaf amma syajara bainahum. Ya, jangankan yang tidak enak, yang masih perdebatan, perselisihan apakah benar terjadi atau tidak terjadi, tahan, jangan sampaikan, jangan sebarkan. Pak Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian cela sahabat-sahabat. Wa anna ahadakum anfaqa min Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadin wa nasibah. Kalau seandainya salah seorang kalian berinfak seperti gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan sampai seukuran itu satu mud dari sedekah tangan mereka atau setengah mud dari sedekah mereka. Maka ini adalah perkaranya berat. Al-Awwam bin Haisyam menyebutkan adratu sadra hadhihi al-ummah yaqulu udhkuru mahasin ashabi Rasulullah hatta ta'allaf alaihim qulub. Al-Awwam bin Haisyam ini Risalah Ahli Thaghar, ini disebutkan sebuah nukilan daripada dia bahwa aku mendapati sahabat Rasulullah SAW, maka mengatakan sebutkanlah tentang kebaikan-kebaikan sahabat Rasul sampai hati manusia mencintai mereka. Wala tadhkuru ma syajara bainahum, jangan pernah sekalian mukil, kalian ceritakan apa yang menjadi perselisihan mereka. Fatujassirun nas alaihim, sehingga engkau menjadikan manusia berani untuk membicarakan mereka, berani untuk masuk dalam pertikaian mereka. Enggak, ini salah Ali, ini salah Muawiyah, seharusnya seperti ini. Maka itu tidak boleh sampai ada kata seharusnya, seakan-akan kita lebih hebat dari mereka, sehingga kita berani. Nah, ini cukup fatujassiru, Anda berani ketika memang sedang ada kekeliruan atau Anda melihat kesalahan. Ini kaitannya dengan manhaj akidah yang benar. Anda tahu apakah ada akidah yang benar di sini? Iya, tahu. Apa itu? Diam. Baca, begitukah riwayatnya? Ini sahih, ini sahih. Paham gitu aja. Tapi kita harus komentar. Nah, ini kok bisa seperti ini? Ini harusnya tidak seperti ini. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Ya, fatujassiru. Anda berani, maka itu salah satu cedera dalam manhaj, cedera dalam bermanhaj. Jadi ini penting, ini perkara berat. Wa qala Abu Hasan al-Asy'ari. Siapa Abu Hasan al-Asy'ari? Tadi itu Al-Awwam bin Haisyam itu dinukil dari kitab Jami' Ahkam Al-Quran Imam Qurtubi. Nah, sekarang ini Abu Hasan al-Asy'ari menyatakan dalam kitabnya Risalah Ahli Thaghar, wa ajma'u 'ala al-kaffi 'an dzikri sahabat 'alaihim salam inna bi khairin ma yadhkuruna bihi. Mereka para ulama di atasnya dari guru-gurunya, mereka dinukil oleh Abu Hasan al-Asy'ari, guru-guru dan ajma'u ulama malah sepakat al-kaf untuk menahan diri dari menyebutkan kekurangan, dari menyebutkan para sahabat kecuali kebaikan. Dari mengomentari para sahabat kecuali menyebutkan dan menukil kebaikan. Apa yang ada pada mereka? Wala annam ahakun an yunshara hasinuhu. Mereka adalah orang yang paling berhak disebarkan kebaikannya. Nah, kita
di antara kita, sesama kita, sezaman dengan kita, teman kita, kerabat kita, saudara kita, sekandung, sebapak, seibu, itu semua paling adalah orang-orang yang apa namanya, bagaimana mereka cedera, kita cedera, bagaimana mereka terinjak, kita terinjak, bagaimana mereka hina, kita terhinakan. Jadi kita menjaga mereka. Itu aja antar saudara. Bagaimana dengan salaf kita, para sahabat, yang mereka ini kalau sampai dibicarakan selesai agamanya. Kalau sampai mereka dibicarakan lalu diragukan, maka agama ini sudah habis. Ya, yang sungguhnya mereka, kalau mereka diputus, agama apa ini? Itu maksudnya. Jadi banyak sekali di antara trik terbesar, banyak trik, tapi di antara trik terbesar orang-orang yang membenci Islam adalah membuat para sahabat jatuh di mata muslim. Harus dengan itu mereka bisa mengobrak-abrik Islam. Dengan itu mereka bisa semena-mena membuat aturan dalam Islam. Kenapa? Sekali lagi, karena dari sahabatlah kita belajar sholat, puasa, ibadah-ibadah yang agung. Kalau mereka sudah diragukan, disepelekan. Dan ingat kemarin kita bahas, ya, sebagian mereka seperti kita membahas seluruh mereka. Jadi nggak ada ceritanya aku nggak cocok dengan Ali, cuma Ali aja sudah ada bisa. Sebagian mereka atau salah seorang dari mereka kita tidak terima, tidak lapang dada, tidak ridho dengan mereka. Setelah Allah ridho dengan mereka, kita enggak. Itu kita sedang mencederai seluruhnya. Mirip seperti kasusnya para nabi, ya. Hanya beriman kepada sebagian nabi, lalu menolak sebagian nabi yang lain, tidak bisa. Kadzabat qaum Nuhil mursalin, yang didustakan kaum Nuh itu ya Nuhnya. Tapi kata Allah, dia telah mendustakan seluruh utusan. Walaupun belum ada setelahnya siapa, seluruh utusan dianggap telah mendustakan seluruh utusan. Walaupun hanya Nuh yang didustakan. Kenapa? Karena ketika Nabi Nuh didustakan, maka akan didustakan seluruh nabi lainnya, karena ajaran mereka sama. Ajaran mereka sama. Begitu pula para sahabat, ketika satu sahabat saja, Ali, ya, yang dicemooh, atau Abu Bakar yang dicemooh, itu mencemooh seluruh sahabat. Kenapa? Ajaran mereka sama. Kalau udah mencemooh Abu Bakar, sebenarnya mengecemooh yang lainnya juga. Baik, ini adalah salah satu, ya, manhaj yang harus kita, ya, pertegas. Wa yaltamisu li af'alihim afdal makharij, dan mencari-cari untuk sikap-sikap pribadi, pendapat pribadi, keputusan pribadi, sebaik-baik solusi, sebaik-baik jalan keluar, sebaik-baik pemakluman, dimana biar kita tidak menyimpan rasa jengkel atau tidak menyimpan rasa salah yang dianggap salah dari perbuatan para sahabat. Kita harus menjadi orang yang mencari-cari alasan. Bagaimana kalau ada cerita kisah yang tiba-tiba mengatakan, ya, Muawiyah haus kedudukan karena dia tidak mau berbaik dengan Ali. Sementara apa ruginya dengan Ali? Masih mengotot untuk dibalaskan yang pembunuh Utsman. Sementara jelas-jelas kaum muslimin butuh pemimpin untuk membalaskan itu. Kenapa tidak langsung? Nah, itu gimana kalau antum dapat cerita seperti itu? Ya kalau sekarang cerita-cerita netral-netral, oke lah, kita masih menikmatinya. Tapi kalau udah seteng itu, kalau sampai akhirnya diolah sama orang yang punya niat yang tidak baik, ya siapapun dia, atau dia pengajar atau dia ustadz, tapi kalau dia memang mengambil kesempatan dari celah-celah itu, selesai. Kita akan masuk ke dalam jurang yang sama sebagaimana Khawarij masuk dalam dalamnya, yaitu meremehkan para sahabat. Yang satu Syiah mengagungkan satu sahabat Ali, yang satu lagi Khawarij meremehkan sahabat seluruhnya. Enggak ada yang benar. Yang benar adalah mencintai sahabat seluruhnya. Wa an yadhun
wa anna dhunna bihim ahsanal dhanni, agar kita berprasangka dengan sebaik-baik prasangka, wa ahsanal madhahib, dan pandangan sebaik-baik pandangan. Jadi seperti itu ya. Pernah dengar ya di kitab-kitab yang masih tertulis, bahkan sampai kita ini pada tahapan masyarakat yang kalau disinggungnya Rasul marah, ya, disinggungnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali marah, maksudnya tidak akan terima. Tapi kalau sudah disinggung sebagian sahabat 1, 2, 3 yang nggak terlalu terkenal, misalkan siapa ya, Ammar bin Yasir, atau Bilal bin Rabah, tapi Bilal terlalu tersohor, terkenal. Kalau seandainya ada sahabat-sahabat yang tidak populer, ya, tapi dia adalah sahabat Rasulullah SAW, lalu dia punya kesalahan, jadi jatuhkan, itu sebagai masyarakat itu menganggap sebuah hal yang ya, berbeda, tidak sama seperti Rasulullah SAW disinggung oleh Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwa adanya sedikit kemajuan dan keberhasilan orang-orang yang membenci Islam, karena mereka itu tidak akan mungkin bisa langsung membalikkan agama Islam ini kepada kemunduran, sekali putar sekali balik, tidak bisa. Minimal cicil dulu, sahabat-sahabat yang tidak terkenal ulti ya, di benar-benar dikuliti satu persatu, nanti sampai akhirnya ya yang Abu Bakar, Umar, Utsman. Maka untuk itu sadar, kita harus benar-benar waspada, hati-hati setiap masalah ini ya. Tahan lisan, tahan untuk berkata. Walaysa lahu fil fayy haqqun. Akhbaran bidzalika ghairu wahidin an Malik bin Anas qala qasallallahu ta'ala al-fayy faqala lil fuqara al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim al-Hasyr ayat 8. Summa qala wa ladina ja'u min ba'dihim rabbana ighfir lahum. Ya, ini di ayat kita ambil kesimpulan di mana ya walaysa lahu fil fayy haqqun. Orang yang manhaj pemahamannya dalam masalah sahabat Rasulullah SAW ya, tidak lurus, tidak benar, mengejek atau mengotori harga diri, kemuliaan para sahabat, laisa lahu fil fayy haqqun. Dia adalah orang yang kalau dalam syariat Islam ada fay, pembagian hasil, pembagian harta benda, ya, pembagian harta benda kaum muslimin, maka dia tidak dapat pembagian tersebut. Ini disimpulkan daripada lebih dari seorang sahabat, diantaranya Malik bin Anas, ya, dan dia mengambil istinbat, atau beliau radhiyallahu anhu mengambil istinbat daripada dari Imam Malik ya, Imam Malik mengambil istinbat daripada ayat lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim, fuqara muhajirin yang mereka diusir dari kampung mereka, kemudian pada ayat walladzina ja'u min ba'dihim, dan setelah mereka, orang-orang yang datang setelah mereka berdoa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina beriman. Ayatnya panjang di fuqara, terus samping setelahnya itu ada walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna. Pokoknya ayat yang ini sampai ayat walladzina ja'u min ba'dihim, kita bisa ambil kesimpulan faman lam yakul hada, barang siapa yang tidak berpaham ini, lagu bagi para sahabat, maksudnya berpaham sebenarnya, berpaham yang benar untuk para sahabat, falaysa mimman ja'alahu fay, bukan orang yang dapat pembagian fay. Apa fay? Ma'uddahu Allah ta'ala ahli dinihi min amwali man khalaqahum fid dini bila qital. Itu adalah rezeki yang Allah takdirkan untuk ahli agamanya, yaitu ahli Islam, muslimun, dari harta orang-orang yang tidak Islam, yang menolak Islam, enggan Islam, kafir kepada Allah tanpa peperangan. Contohnya
Ya, misalkan kaum muslimin datang untuk mendakwahi mereka, kalau mereka menolak ditawarkan jizyah, mereka menolak ditawarkan perang. Ketika dia perang, mereka pergi meninggalkan seluruh perbendaharaan harta mereka, yang penting selamat harta, selamat nyawa mereka, kabur mereka. Sehingga kaum muslimin datang nggak perang, tiba-tiba sudah dapat, ada rumah, ada perabotannya, ada tunggangannya, ada warung toko-tokonya, ada usaha dan banyak hal sih, pasar, tempat-tempat penting, semuanya menjadi milik kaum muslimin. Itu rezeki dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli agamanya, yaitu kaum muslimun. Nah, sekarang orang-orang yang tidak berpaham ini tidak dapat bagian ini. Nah, itu kan sebenarnya sudah nggak ada, saat ini itu cuma gambaran bahwa dia orang-orang yang bukan golongannya Nabi Muhammad SAW. Kalau dia umat Islam, dia akan dapat ini. Dia berhak, ini hartanya kaum muslimin, siapapun dia, seluruh kaum muslimin. Nah, masalahnya ketika dia nggak berhak, berarti dia ini terancam, nggak dianggap mulai dari ini sebagai orang Islamnya. Hanya gara-gara dia melakukan satu paham yang salah, yang keliru, yaitu apa? Biasa-biasa aja dengan sahabat, mulai biasa-biasa aja. Terus kemudian bertambah naik dosisnya, tidak menghormati para sahabat. Naik dosisnya berani membicarakan kekeliruan para sahabat. Lebih parah lagi, menghina. Nah, ini ya, awal bil musalahah imma bil ja'a musalahah al-jis'a wal ghanimah akhas. Adapun ghanimah yang kita sering dengar itu beda dengan faid. Ghanimah itu diawali dengan perang. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, "Ma ahsana mastanbat al-Imam Malik rahimahullah hadhihi al-ayatil karimah." Begitu indahnya tafsiran Imam Malik daripada ayat ini, bahwa an-Rafidhi alladhi yasubbu sahabah, bahwa Syiah Rafidhi yang menolak, Syiah yang menolak, Syiah yang memerangi, alladhi yasubbu sahabah, yang mereka menghina sahabat Rasul, laisa lahu fi malil fa'i nasib, mereka adalah kaum yang tidak mendapatkan jatah harta, bagian harta daripada harta benda kaum muslimin. Li'alim tisafihi bima mada Allah biha ulai fi qawli, karena mereka bukan termasuk golongan yang disebut ayat yang terpuji, yang mengatakan untuk, jadi ciri-ciri orang yang mengambil fai dalam ayat itu adalah ketika dia selesai mengambil fai, mereka berdoa, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi ciri-ciri orang yang berfai berdasarkan ayat itu adalah orang yang bisa berdoa, ampuni kami ya Allah dan saudara-saudara kami dari kalangan sahabat yang telah dahulu beriman daripada kami. Nah, kaum Rafidhah nggak bisa, nggak mungkin dia doa seperti itu. Itu indikasi. Nah, kita lihat bagaimana hukuman Allah bagi orang-orang yang tidak mau seperti itu, mencela Umar, mencela Abu Bakar. Apa hukuman? Dibuat di tengah-tengah manusia perbedaan yang begitu jelas, bahwa mereka benar-benar di atas kesesatan, penyimpangan, sementara mereka tidak menyadarinya. Mereka menganggapnya benar, mereka menganggap itu sah. Sampai hari ini masih berlangsung Karbala. Cuma gara-gara apa? Mencela sahabat. Baik, itu adalah gambaran bahwa mereka ini mendapatkan apa? Batu dari apa yang mereka perbuat sendiri. Ya, maaf muslimin, begitulah sunnatullah bagi orang-orang yang mencela orang yang telah Allah ridho dengannya, radhiyallahu anhu wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Allah akan jadikan sunnatullah sebagaimana Syiah, akan ditampakkan kesesatannya sementara dia melihat bahwa dia benar. Itu kan orang yang sulit berubah di situ. Maka untuk itu, untuk biar kita terhindar daripada bahaya ini, perbaiki manhaj kita, cara pandang kita, cara beragama kita, jangan pernah masuk dalam kerusuhan, komentar yang tidak baik tentang para sahabat.
Kemudian pemahaman berikutnya yang perlu kita bangun adalah Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Wal Quran kalamullah, kata Al-Imam Al-Humidi, Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Al-Quran adalah kalamnya Allah. Maksudnya adalah minas sunnah an ya'taqid ar-rajul anna al-Qur'ana kalamullah ta'ala wa laysa min kalamil bashar. Di antara keyakinan sunnah yang benar bahwa seorang punya keyakinan dalam dirinya Al-Qur'an itu kalamnya Allah, bukan kalamnya manusia. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, pertama surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Allah sendiri disebut, apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berilah mereka perlindungan sampai akhirnya mereka mendengar kalam Allah. Allah nggak bilang Quran, Allah bilang kalam Allah. Berarti nama lain Quran kalam Allah sendiri yang sebut. Kedua, ayat yang kedua surah Hud ayat pertama, alif lam mim kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra, kitab yang telah Allah uhkimat, ya, telah Allah buat jelas ayat-ayatnya, lalu kemudian dirincikan dari sisi Al-Hakim Al-Khabir, yang Maha Besar dan Maha Khabir. Ya, ini apa terkaitnya dengan bahwa Quran itu kalam Allah? Ayat ini menerangkan bahwa ayat itu atau kitab itu yang dimaksud sebagai Al-Quran itu min ladun hakimin khabir, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sisi yang bijaksana dan maha memberitahu. Berarti berasal, dikasih tahu asalnya dari mana Al-Quran itu, dari Allah. Berarti ya kalam Allah gitu. Terus kemudian surah An-Nahl ayat 64, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu kecuali engkau supaya menjelaskan kepada mereka apa yang mereka sedang perselisih padanya. Kami turunkan Al-Quran, berarti Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh dikata Quran nama lainnya kalam Allah, kalamnya Allah. Walis bimuftara kama qala bi Quraisy, bukan suatu yang diada-adakan sebagaimana paham kufar Quraisy. Jadi kalau ada orang sekarang mengira Quran diada-adakan, dia hanya melanjutkan estafet daripada pemahaman kufar Quraisy. Dan selain mereka, orang kufar Quraisy mengatakan begini tentang Quran, Al-Furqan ayat 5. Wa qalu asatirul awwalin tatabaha. Itu adalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu, nenek moyang, yang dia hanya tulis saling kembali cerita-cerita masa lalu. Fayatumma alaihi bukratan wa ashiya, yang dikerjakan pagi dan siang, pagi malam, pagi malam. Ya, dari mulai pagi sampai malam sengaja ditulis untuk menggambarkan dan merendahkan Al-Quran. Walaqad qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 103, walaqad na'lamu annahum yaquluna inna la yu'allimu bashar. Kami telah tahu bahwa mereka itu akan mengatakan kepadamu bahwa Al-Quran ini adalah hasil kamu diajari seorang manusia. Jadi sekarang kita akan dikumpulkan dengan dipertemukan dengan ayat-ayat yang dimana ayat-ayat ini menjelaskan orang-orang dahulu telah memahami dalam memahami Al-Quran. Sehingga nanti kita lihat bagaimana orang-orang sekarang, apakah masih ada yang menyinggung pembahasan ini. Kalau mereka masih mengadopsi ini, ya ini adalah PR kita bagaimana kita mencerahkan. Jadi pertama, ya ayat Al-Furqan ayat 5 mengatakan ini hanya cerita masa lalu yang ditulis siang malam. Terus kemudian yang kedua, ini hasil diajari manusia. Yang ketiga, wa qala al-kafaru bin hadha illa ifkun iftara wa 'anu 'alaikum al-akharun.
Orang-orang kafir mengatakan tidaklah ini Quran sebagus ini kecuali mestinya dia buat-buat, buatan buatan sendiri, lalu dibantu sama orang yang profesional kayak undang-undang gitu. Jadi kayak dibuat sama satu tokoh lalu kemudian dihadirkan ahli nanti akan membantu untuk merampungkan sehingga jadilah undang-undang. Nah, sekarang mirip seperti itu, mereka ingin mengatakan Quran seperti itu. Ya, Allah balas daripada tiga pemahaman yang keliru ini pada ja'udul mawsulah. Mereka semua telah datang dengan perkataan itu kezaliman dan kedustaan. Lalu kemudian yang keempat, mereka mengatakan wa idza baddalna ayatan makana ayah. Oh enggak, Allah bantah, maaf. Allah bantah untuk tiga keyakinan ini. Ya, pertama, Allah tadi bilang apa? Mereka telah zalim dan dusta. Yang kedua, wa idza baddalna ayatan makana ayah, Allah alim ma yunzilu Allahu innama anta muftar. Ketika Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan satu ayat, lalu Allah ganti dengan ayat yang berikutnya. Jadi ayat ini apa? Ayat yang hanya dibaca, ada ayat-ayat seperti itu, ada. Jadi misalkan ayat tentang ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini ayat tentang Homer. Di situ ayatnya dijelaskan Homer hanya pilihan, boleh atau tidaknya pilihan, tapi buruknya lebih besar daripada baiknya. Ayat ini sudah tidak berlaku hukumnya, tapi lafadznya berlaku dibaca, sehingga berpahala. Namun hukumnya nggak berlaku, kandungannya nggak berlaku lagi. Begitu ya? Ini gambaran. Jadi ada ayat yang dihapus hukumnya, tapi nggak dihapus lafadz. Ini contohnya. Nah, wa idza badalna, kalau kami ganti, kenapa? Diganti dengan ayat yang lain. Ayat yang lain bagaimana? Ya, ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum lis-sholati ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu dekati sholat sementara kamu sedang mabuk. Itu sudah mengganti, merevisi. Jadi tidak boleh minum khamar di saat dekat waktu sholat. Selebihnya masih ada kesempatan ya untuk meminumnya. Ayat ini pun akhirnya diganti lagi sama Allah. Tinggal bacaannya, hukumnya nggak ada. Ganti dengan ayat ya alladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Jauhi semuanya. Innamal khamr jauhi, kapanpun mau sholat kapanpun jauhi, seluruh waktu tinggalkan semua khamr. Nah, ini menunjukkan ayat inilah ayat yang berlaku, lafadznya dan hukumnya. Yang tadi cuma lafadznya, hukumnya sudah ditiadakan. Kenapa? Sudah diganti dengan ayat-ayat yang lain, ayat yang lebih baru, merevisi. Mengapa tetap dibaca, Ustaz? Kenapa tidak dihapus lagi? Tidak, supaya tahu proses Islam, proses persyariatan dan sebab turunnya, biar makin jelas. Mengapa demikian? Karena itu ada kandungan besar tentang rahmat Allah. Bagaimana Allah yang mampu merubah manusia sekaligus, tapi Allah dalam menerapkan syariatnya masih mempertimbangkan kondisi manusia karena rahmatnya, tidak dipaksa, bertahap. Itu Allah. Bagaimana kita seorang bapak, ibu, pendidik, masuk langsung mau minta jadi anaknya sehat, anaknya baik, anaknya soleh? Tidak bisa. Harus sabar. Allah sedang masih bertahap untuk memperbaiki mereka yang Allah mampu untuk sekaligus. Maka bagaimana pendidik yang harus lebih mampu untuk bersabar, bertahap? Ya, itu faedah besarnya di sini. Wa idza badalna ayat, tapi orang-orang kufar Quraisy mengatakan innam anta muftar, kamu ini main ganti-ganti deh seenaknya, kamu pasti ngada-ngada, ini ganti ini ganti ini, itu malah jadi alat mereka. Ini orang benci Islam, itu jadi alat. Wah,
Maka Allah sebenarnya bantah, bal aktsaruhum la ya'lamun. Mereka itu orang-orang yang banyak mereka nggak tahu. Qul nazzalahu al-qudus min rabbil haq. Yang turun kepadamu berganti-ganti itu datangnya dari satu roh melalui Ruh Kudus dengan benar. Bisa betul-betul amanu. Mengapa bertahap? Supaya orang yang beriman kokoh imannya, nggak ngejreng, terkejut, terpaksa, imannya goyah, nggak kuat, tapi perlahan, menghujam perlahan, semakin kuat, semakin kokoh, secara bertahap. Itu tujuannya. Baik, jadi ini menggambarkan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Karena setiap kali di zaman wahyu, setiap kali orang menyalahi pemahaman Quran yang benar bahwa Quran itu ada diri, Quran itu diri, Allah langsung bantah. Allah yang bantah, bukan Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu fresh, best, benar-benar baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Ini menunjukkan Al-Quran kalam. Baik, itu yang dapat kami sampaikan untuk pada saat ini. Kita ada terlebih dahulu. Jadi bila ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kita, sebagai awalan kita memperkuat pendudukan dasar dalil-dalil yang disebutkan Quran itu kalamullah. Demikian Ustaz Abi Muhammadin SAW. Ya, kita silahkan azan terlebih dahulu.
Baik, bila ada yang tidak ditanyakan, silakan. Baik, mungkin perlu kita singgung ya, mengapa ada orang-orang atau memang mengapa perlu dipertegas Al-Quran itu adalah kalamullah. Seberapa urgensinya ya, memang sama semua kitab-kitab tentang manhaj, kitab-kitab klasik daripada Imam Hamidi contohnya ya, kemudian juga Imam Al-Barbahari ya, kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i, semua mereka berkebutuhan untuk mengatakan Al-Quran kalamullah. Diikrarkan, diikrarkan. Itu bukan hanya terbatas di zaman itu butuhnya. Ini menunjukkan bahwa zaman dahulu, zaman yang dulu aja itu ini kasus besar bahwa Al-Quran dianggap bukan kalamullah. Sampai kemudian menjadi sebuah peraturan sebuah negeri Islam, dinasti, bahkan sampai tiga pemerintahan lama masa ini. Hanya masalah mereka mewajibkan masyarakatnya mengatakan Quran bukan kalamullah, yang nggak mau disiksa, yang mau dipenjara di zaman itu. Sehingga kemudian ketika sudah berakhir, itu bukan berarti kemudian tidak akan ada ya, sebuah kerusakan di zaman dahulu itu akan terus menjadi cikal bakal gitu. Cikal bakal untuk akan adanya keberlangsungan kerusakan pada hari esok, hari berikut, seperti itu. Berarti kan pemahaman ini ya tidak akan dinafikan, tidak akan dikatakan nggak butuh. Urgensinya sangat kuat sekali. Kita butuh mengikrarkan Al-Quran kalam. Walaupun secara awamnya kita pasti akan mengatakan ini Quran kitabullah, kalamullah. Ya kitabullah, kalamullah itu sebenarnya walaupun dia adalah nisbatnya kepada Allah, tapi secara spesifik kalamullah. Lebih kita kuatkan kalamullah. Kitabullah semua kita akan terima. Hatta yang berselisih dalam masalah ini terima, Mas. Tapi kalau kalamullah nggak semuanya terima. Apa sih beratnya gitu? Atau pernah mikir nggak? Apa sih beratnya menerima kalamullah gitu kan? Oh, berat bagi orang yang punya dasar pemahaman yang menyimpang atau keliru. Apa dasarnya di antaranya? Berkalam, berbicara. Allah berbicara seperti manusia, bisa berbicara. Berat itu konsekuensinya. Mereka nggak terima. Maka mereka nggak mau Al-Quran itu kalamullah, nggak mau. Karena ada konsekuensi Allah bicara. Untuk Allah bicara itu ya berarti mengambil satu kegiatan, satu perilaku manusiawi dan tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara. Itulah alasan besar kenapa mereka nggak mau ada sebutan Quran kalamullah. Sementara kita ya memang Quran kalamullah gampang aja gitu, karena fitrah kita nggak bisa tolak gitu. Kita nggak akan, fitrah ini hanya tertutup.
Kalau kita tutupi pikiran kita dengan tadi keyakinan bahwa Allah nggak boleh berbicara karena bicara itu ya kegiatan pastinya manusia, perbuatan pasti manusia. Allah beda, itu kan. Nah ini yang membuat akhirnya fitrah mereka tertutup, terkalahkan. Fitrah itu ada masih. Seandainya ini tabirnya dibuka, tersingkap, mereka akan kembali kepada sebenarnya apa. Fitrah kita akan mengatakan Al-Quran kalam Allah. Dalil jelas, dalil mengatakan kalam Allah, hatta yasma' kalam Allah, sampai mereka kalam Allah. Nabi pun mengatakan, ya, ketika diusir dalam berdakwah oleh Quraisy, man hamalun, siapa yang ingin membawa ke aku untuk aku dakwahkan, karena Quraisy telah yamna'unani, mereka telah melarangku untuk berdakwah agar aku menyampaikan kalam Rabbi, kalamnya Allah, bukan Quran lagi, tapi kalamnya Allah, menunjukkan bahwa memang penegasan ini kalam Allah itu ya berbicara sesuai kehendaknya, secara zatnya Allah berbicara, dan dalam bicara sesuai kehendak Allah. Mau kapan pun, mau kapan Allah bicara, mau kapan Allah berkehendak berhenti. Dan sekarang ini berarti tidak bicara karena wahyu sudah tidak ada, sudah tidak seperti itu pemahamannya. Maksudnya ketika sesuai kehendak Allah, berarti Allah akan senantiasa punya kemampuan bicara. Ketika tidak bicara berarti keinginan tidak bicara. Ketika Allah punya keinginan bicara tidak bicara, berarti Allah mampu bicara. Itu adalah gambarannya. Ya, wah ini mulai mengundang satu pertanyaan. Ya, silakan. Nah, kira-kira di dalam sejarah tercatat dan terdeteksi nggak kira-kira apa maksud kelompok ini? Karena di balik itu apa? Kalau kemarin yang jelas rantainya, tapi aku maksudnya. Tape. Ya. Ada dua udang di balik satu bakwan. Ya, jadi ada dua udang ya. Yang pertama, ini bagi orang-orang yang ingin menghancurkan Islam kayak kemarin itu. Ketika Al-Quran itu sudah tidak lagi disebut kalamullah, itu seakan-akan satu keberhasilan besar bagi mereka untuk menghinakan Quran, karena tidak lagi disebut kepada Allah. Sehingga Al-Quran ini, sebagaimana yang pernah kita dengarkan, bagaimana yang terjadi sebegitu kerasnya mereka menghinakan Quran, orang-orang yang sudah kemakan ya ajal orientalis, lalu kemudian Quran mengatakan ini kitab, ini sama seperti kitab-kitab saya. Karena sudah tidak lagi bersungguh bahwa ini pun kalam itu tidak ada lagi masuk bagi mereka. Bagi mereka ya sama-sama sebuah tulisan, sama-sama sebuah karya. Kalau ini disebut sebuah karya, ini Anda bilang apa karya? Berarti udah aku punya karya, sama kita disebut sebuah karya, itu setara. Kadang diinjak sama dia, disobek sama dia. Sebagaimana boleh ya boleh juga, namanya sebuah karya. Ada yang mengagungkan, ada yang menjatuhkan. Itu karena menjauhi kalam Allah. Kalau sampai mereka meyakini kalam Allah, itu sudah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mereka harus membatalkan kalam Allah untuk bisa menginjak Quran dalam arti secara tidak langsung, dengan ya tidak menganggap pentingnya Quran, isinya Quran dan seterusnya. Itu udang kedua itu adalah ya mereka yang tajam ke atas, kalau ini tajam ke bawah, ya, meremehkan. Mudah-mudahan kalau ini ke atas ekstrim, yaitu adalah mensucikan Allah dari sifatnya manusia. Tapi berlebihan sampai akhirnya Quran yang Allah sendiri dalam ayatnya menyebutkan ya
Ya, Allah sendiri dalam ayat mengatakan yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Allah sendiri menggunakan istilah itu. Kita coba mungkin dari Quran. Mereka nggak mau, padahal jelas disebutkan dalam Al-Quran. Mereka harus mentakwil itu. Mereka harus merubah. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Kenapa? Terlalu berlebihan. Artinya mensucikan Allah ini ya dalam kategori mensucikan yang mulia. Tapi kalau berlebihan ini sikap manusia yang selalu melampaui batas. Itu tidak baik. Memuliakannya mulia, mensucikannya mulia, tapi berlebihannya ini sikap manusia yang tidak di atas dasar ilmu, yang tidak di atas dasar bimbingan dalil, sehingga dia akhirnya melampaui batas, berlebihan. Nah ini yang membuat akhirnya dia sikap berlebihan yang menolak penyebutan kalam Allah, padahal Al-Quran dalam surah ini Al-Fatih ayat 15 disebutkan dengan kata-kata kalam Allah. Istilah ini istilah Quran, Allah pilih itu istilah. Mereka nggak bisa. Itu saking berlebihannya. Itu sikap yang tidak baik. Yang itu penyimpangannya di situ. Selesaikan dulu ya. Satu lagi. Selesaikan dulu. Kemudian bila mereka menolak Allah itu bicara, ya, Al-Quran akhirnya bukan kalamullah, maka siapa yang menciptakan kalimat kun? Padahal untuk menciptakan semuanya dengan kun harus bicara. Kun itu kan bicara. Kun jadilah, fayakun maka jadi. Jadi kalau seandainya mereka menolak bicara lalu kemudian menolak kalam Allah, siapakah yang menciptakan kun? Yang mengeluarkan kalimat kun? Siapa lagi kalau bukan Allah? Dan kun itu bicara. Begitu. Ini selesai kan? Kita bantah dengan hanya seperti itu. Kun. Karena semua ada ini dengan kun fayakun. Nah, kun itu bicara gitu. Jadi itu harus. Kalau mereka menolak gimana? Tidak bisa. Nah, itu dia. Dan kedua, sikap kita bagaimana ulama kayaknya mungkin hanya ditempatkan di mana dan apa diapakan. Baik. Untuk yang pertama, apakah sikap mencium, memeluk Al-Quran itu adalah sikap berlebihan? Maka tadi kembali ya bahwa semua sesuatu yang dilakukan oleh manusia bisa berlebihan, walaupun rangkanya baik, niatnya baik. Batasannya apa? Apakah ada dasarnya? Itu batasan, itu dasar itu batasan. Kalau dia ada dasarnya, maka selesai. Itu berarti tidak berlebihan. Nah, masalahnya sekarang mencium atau memeluk sesekali sebagai pengagungan itu sebuah hal yang naluri. Manusia kalau sudah sangat mencintai itu kemudian dipeluk, saking mencintainya dicium, naluri. Tapi ketika menjadi sebuah ajaran, oh Al-Quran itu kalau setelah dibaca harus dicium, kalau enggak kamu enggak menghormati Quran. Nah itu menjadi sebuah ajaran. Ini tanpa dasar. Itu yang salahnya di situ. Sekali bukan menjadi sebuah ajaran naluri, boleh. Orang mencintai Quran seperti itu. Tapi kalau ketika sudah menjadi sebuah keharusan, rutinitas, rutinan, nah itu ajaran, maka tanpa dasar ini termasuk berlebihan, kesalahan. Lalu kemudian yang kedua yaitu perbedaan Quran ya, Quran yang lawas dengan yang baru. Tentu Quran yang lawas ini
Kalau penggunaan fungsinya sudah tumpul, ya, artinya sudah tergantikan dengan yang baru, maka kita bila ada ruang yang layak dan baik, ya, dan melihat Al-Quran, kita taruh di tempat-tempat seperti itu. Ya, kalau seandainya ternyata sikap kita lama kelamaan membuat Quran tersebut tidak terbaca, ya, kok ditaruh di situ, fungsinya memang sudah benar-benar tergantikan sempurna dengan Quran yang baru, ya udah, ada nggak yang bisa menggunakan Quran ini? Kalau nggak ada, maka ditiadakan dengan cara yang mulia. Ditiadakan dengan cara yang mulia. Cara yang intinya bagaimana segera hilang tapi tidak terhinakan. Ini nanti takutnya salah paham, ya. Ya, ya, jadi maksudnya gini, lagi di live, nanti takutnya salah paham di dalam, bakar Quran, wah itu bahaya bakar Quran nanti. Bahasanya ke arah sana. Bakar Quran itu suatu sikap yang bisa mengandung ketidaksopanan dengan Quran. Tapi ketika memang ada kondisional yang kita memilih cepat untuk menghilangkan tanpa harus menghilangkan, ya, maka pilihan-pilihan itu diantaranya membakar dengan segera, atau membakar dalam arti adalah, ya, daripada menjadi tumpukan sampah, daripada menjadi sebuah beban kita, akhirnya kita merasa sangat bersalah. Ini Quran memang harus ada haknya, sementara kita tidak menunaikan kewajibannya. Ya udah, kewajiban kita, ya udah, tadi itu ke arah sana. Allah Ta'ala bersuara seperti itu. Karena kalau kita taruh di tempat dibiarkan, kita benar membiarkan Al-Quran sebanyak itu. Kita tawarkan ke orang-orang sudah punya yang baru. Dan kita dalam arti membakar ini bukan menghinakan, niatnya adalah menggantikan cara, memilihkan cara menghilangkannya dengan tanpa menghinakan. Kalau ditaruh di tempat yang sampah atau itu kemana-mana nanti, diinjak dan lainnya, itu makin kacau, Bang. Terus kalau ditumpuk saja, dibiarkan sampai akhirnya rusak sendiri, pembiaran itu loh yang berat. Maka gunakan niat untuk memuliakan ini dengan cara yang paling cepat meniadakan Al-Quran. Allah Ta'ala. Jadi bukan, iya, bukan asal bakar, tapi bakar dengan niat memuliakan. Itu garis bawahnya. Allah Ta'ala bersuara. Sallallahu Muhammadin Wasallam. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.